semuanya. Semoga kalian sehat-sehat saja ya di rumah. Adik-adik semua, kita jumpa lagi hari ini ibadah sekolah minggu. Tetap online ya adik-adik ya. Tapi kita tetap rajin beribadah, oke? Nah, sebelum kita mulai beribadah, Kak Lydia akan berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kita akan beribadah. Tolong berkati ya Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami akan mendengarkan firman, berkati kami agar kami dapat menjalankan kami di kemudian hari. Tuhan, amin.
adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan bersuka cita, kita senantiasa disertai Tuhan. Kita bersyukur di saat siang hari ini kembali dapat beribadah walaupun masih secara online, tapi kita tetap setia, kita mau tetap bersemangat, tetap kita mau rajin beribadah kepada Tuhan. Nah adik-adik, kita hari ini mau sama-sama belajar dengan tema firman Tuhan, yaitu Aku dikasihi Tuhan. Adik-adik bisa sama-sama menyebutkan dari rumah, Aku dikasihi Tuhan. Kita mau belajar dari kehidupan bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Ketika Tuhan memanggil Musa untuk menjumpai Tuhan di atas Gunung Sinai. Nah, kita mau melihat di dalam Kitab Keluaran pasal 19 ayat 5. Di sana Tuhan Allah mengadakan perjanjian dengan bangsa Israel dan Tuhan memerintahkan Musa untuk menghadap Allah di Gunung Sinai. Kita melihat Keluaran 19 ayatnya yang ke-5. Kakak akan bacakan untuk adik-adik semua. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Jadi adik-adik, kalau kita mempelajari dalam bacaan kita hari ini, Tuhan memiliki suatu bangsa yang dipilih Tuhan untuk Tuhan kasihi. Tuhan mau menyatakan kasih Tuhan yang luar biasa untuk bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Nah, kita melihat ada hal yang Tuhan sampaikan kepada Musa dan Tuhan memerintahkan kepada Musa supaya pesan ini disampaikan kepada bangsa Israel. Jadi waktu Musa naik ke Gunung Sinai, Musa sendirian. Orang-orang Israel tidak dapat mengikuti Musa karena Tuhan hanya memerintahkan Musa untuk menjumpai Tuhan di atas Gunung Sinai. Maka orang-orang Israel menunggu Musa, berita apa ya yang Tuhan mau sampaikan kepada mereka ketika Musa turun. Nah, inilah beritanya, yaitu Tuhan mau mereka mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mau mereka mendengarkan perkataan Tuhan. Dan Tuhan janji mereka akan menjadi milik kesayangan Tuhan. Nah, tentu saja bukan hanya untuk orang Israel, bukan hanya untuk bangsa Israel, tapi firman Tuhan ini juga ditujukan kepada anak-anak Tuhan. Adik-adik di rumah, juga kakak di sini, kita bersama-sama diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, bahwa perintah Tuhan supaya kita berpegang pada firman Tuhan. Nah, kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan, bagaimana sih caranya kita mendengarkan firman Tuhan? Apakah kita sekedar, oh ini Kak Sonya lagi menyampaikan firman Tuhan, terus kita dengarkan? Tentu tidak hanya sampai di situ. Misalnya begini, misalnya kalau mama suruh kita untuk tolong ambilkan ini gitu. Jadi pasti kita akan disebut, kita dengar-dengaran kalau kita melakukan. Jadi waktu misalnya mama suruh tolong ambilkan buku di atas meja. Kalau kita cuma dengarkan, kita tidak lakukan, mama mungkin tidak akan mengatakan kita anak yang dengar-dengaran, karena kita cuma mendengarkan saja, kita nggak ngambilkan bukunya. Tapi kalau misalnya kita mama bilang tolong ambilkan buku di atas meja, terus kita dengarkan dan kita ambilkan, bawa ke mama, berarti kita anak yang dengar-dengaran. Seperti itu yang Tuhan maksudkan. Jadi bukan sekedar dengar-dengar aja, tapi juga taat kepada perintah Tuhan. Tuhan mau kepada bangsa Israel juga seperti ini. Jadi bukan sekedar mereka mendengarkan firman Tuhan yang dibawa Musa, yang disampaikan Musa, tapi tidak melakukan. Tuhan justru marah kalau misalnya bangsa Israel ini cuma dengar saja dari Musa pesan Tuhan, tapi tidak melakukan. Misalnya kalau Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel untuk jangan menyembah patung-patung ya, jangan menyembah berhala ya. Kalau mereka cuma dengar tapi mereka tetap menyembah kepada berhala,
atau ilah-ilah ya, itu bukan Allah tapi dialahkan sama orang-orang lain. Nah, Tuhan mau supaya mereka tidak cuma mendengarkan perintah yang Tuhan sampaikan melalui Musa. Waktu Tuhan bilang mereka tidak boleh menyembah berhala, tentu Tuhan mau mereka benar-benar tidak menyembah kepada berhala. Itu contohnya. Jadi bukan cuma mereka dengarkan kepada Musa apa firman Tuhan, tapi mereka juga melakukan. Nah, kita mau belajar dari kehidupan bangsa Israel bahwa di dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan juga sama. Kita juga disuruh untuk taat dan mendengarkan firman Tuhan. Bukan hanya mendengarkan tapi melakukan. Jadi mendengarkan adalah melakukan. Saat kita mungkin di sekolah, di playgroup, kita diberikan tugas, kita diberikan perintah mungkin sama guru atau sama miss untuk melakukan sesuatu. Nah, kita akan menjadi anak yang dengar-dengaran kalau kita melakukan apa yang diperintahkan. Misalnya, kerjakan ini ya, gambar ini ya. Nah, kita menjadi anak yang dengar-dengaran dan taat kalau kita mendengarkan dan mengerjakan. Bukan hanya mendengarkan terus kita pergi, atau hanya mendengarkan terus kita main-main lagi, kita nggak kerjakan. Nah, itu namanya tidak mendengarkan. Tapi kalau kita mendengarkan, kita artinya juga melakukannya, taat kepada apa yang disampaikan. Nah, Tuhan mengatakan kalau mereka mendengarkan, mereka juga harus berpegang pada perjanjian. Jadi antara bangsa Israel dan juga Allah ada perjanjian. Apa perjanjiannya? Yaitu mereka harus hidup berkenan kepada Tuhan. Hidup berkenan maksudnya apa? Yaitu taat kepada apa yang Tuhan sampaikan. Jadi ketika Tuhan memerintahkan mereka untuk hidup berkenan kepada Tuhan, mereka tidak boleh melakukan ini, mereka tidak boleh melakukan itu. Tujuannya apa? Supaya mereka selalu berkenan kepada Tuhan. Nah, kita mau belajar bahwa dalam kehidupan kita juga sama. Kita mau berpegang kepada apa yang Tuhan perintahkan, berpegang pada perjanjian, yaitu kita mau belajar. Kita mau berusaha untuk belajar hidup sesuai apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Melalui siapa? Mungkin melalui mama. Mama bilang, ayo hari ini harinya untuk sekolah minggu. Ini sudah malam, kita harus berdoa dulu sebelum tidur. Itu contoh-contoh kecil yang kita harus patuhi, yang kita harus lakukan. Kita mau taat kepada mama, taat kepada papa, menyayangi mama papa. Ini semua adalah bukti kalau kita juga mau belajar mengasihi Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Nah, apa yang kita dapatkan kalau kita menjadi anak Tuhan yang dengar-dengaran kepada firman Tuhan? Apa yang kita dapatkan kalau kita menjadi anak Tuhan yang berpegang kepada firman Tuhan? Tuhan katakan bahwa kamu akan menjadi harta kesayanganku. Wah, luar biasa ya. Tuhan menjadikan kita harta kesayangan. Yang pasti kalau namanya harta, kalau namanya kesayangan pasti sangat dijaga, akan sangat dilindungi. Kalau misalnya adik-adik punya sesuatu benda yang menurut adik-adik ini aku sayang dengan benda ini, aku sayang dengan mainan ini, pasti dijaga, pasti dirawat, jangan sampai jatuh, jangan sampai lecet, karena kita sayang dengan mainan ini, karena kita sayang dengan benda ini. Nah, ini menggambarkan kalau Tuhan menjadikan kita kesayangannya Tuhan, kita pasti dijaga, kita pasti dilindungi, kita pasti dibimbing untuk kita melakukan apa yang baik buat hidup kita, buat diri kita sendiri sebagai anak-anak Tuhan. Luar biasa apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan berikan untuk bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan yang Tuhan sebut kesayangannya Tuhan. Nah, dengan kita pun sama, kita dikasihi Tuhan dan Tuhan mau menjadikan kita harta kesayangannya yang dikasihi, yang dijagai, yang dilindungi dengan luar biasa dan dipelihara di dalam Tuhan. Apa yang Tuhan mau dari kita? Yaitu kita taat kepada firman Tuhan. Ketika kita belajar firman Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan di sekolah minggu, mungkin di sekolah atau mungkin di rumah bersama orang tua, kita mau taat melakukan
firman Tuhan. Apa yang biasa kita dengarkan ketika kita belajar firman, yaitu kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat, anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan sekarang, mungkin setiap beribadah, kita belajar dengan rajin, belajar dengan baik, kita mengurangi waktu untuk bermain, supaya kita bisa fokus belajar. Itu hal-hal yang harusnya kita lakukan. Jadi kalau hari-hari ini kok aku ini lebih sering bermain ya, atau aku lebih sering bermain game di HP ya daripada belajar. Nah, yang Tuhan mau dan yang orang tua mau juga kita bisa mengurangi. Kita mau belajar memberikan waktu lebih banyak untuk hal-hal yang baik buat kita. Nah, tentu kalau bermain game ini tidak baik buat kesehatan, baik untuk mata, buat diri kita sendiri, untuk mata kita tentu tidak baik. Walaupun kayaknya menyenangkan sekali main game ya, tapi kita mau belajar bahwa kita mau melakukan apa yang baik buat kita. Apa yang baik buat kita? Yaitu kita belajar, kita mengerjakan tugas, kita beribadah, hal-hal yang baik. Kita membantu mama papa misalnya di rumah, lebih baik daripada kita berjam-jam misalnya ya main game online gitu ya. Tapi kita hari ini diingatkan oleh firman Tuhan yang menyatakan bahwa betapa kita sangat dikasihi. Karena kita sangat dikasihi, Tuhan mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat melakukan firman Tuhan. Yang bisa kita praktekkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari adalah kita rajin berdoa, kita rajin belajar, kita rajin sekolah minggu dengan semangat mengerjakan aktivitas yang ada ya. Itu bukti sederhana bahwa kita ini mau belajar taat kepada firman Tuhan. Jadi hari ini kita diingatkan lagi bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Dan Tuhan mau kita juga mau belajar taat kepada firman Tuhan. Mendengarkan adalah melakukan firman Tuhan. Tidak hanya sekedar mendengar dengan telinga, tapi kita melakukan juga apa yang kita dengarkan, perintah yang kita dengarkan. Tentunya perintah yang baik. Dan Tuhan janji kita akan menjadikan harta kesayangan Tuhan. Kita dijagai, kita dilindungi, dan kita mengalami bahwa Tuhan menyertai kehidupan kita. Dimanapun kita berada, mungkin di sekolah, mungkin di rumah saat sendirian, kita tahu Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita semua. Jadi hari ini kita belajar, kita sangat dikasihi Tuhan, dan Tuhan mau supaya kita juga mengasihi Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Nah, kita mau sama-sama berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama-sama, bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang sangat Engkau kasihi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur menjadi anak-anak Tuhan yang kami mengalami bahwa Tuhan sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan telah menjaga kami, telah memelihara kami, telah melindungi kami. Dan ajar kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan melakukan firman Tuhan. Dengar-dengaran dan berpegang pada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa dan bersyukur untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah kami hari ini. Tuhan, kami percaya Engkau akan selalu menyertai kami karena Engkau adalah Allah yang setia. Tuhan, Engkau juga yang selalu melindungi kami, menjauhkan kami dari segala yang jahat. Terima kasih Bapa, pertemukan kami kembali minggu depan agar kami dapat bersama-sama beribadah online. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan teman-teman.